Bismillahirrahmanirrahim. Maka Nabi SAW mulai bermusyawarah dengan para sahabat. Telah turun kepada saya wahyu, informasinya pada saat itu Quraisy keluar dengan 1000 kekuatan. 200 pasukan kuda, 800 pasukan unta. Gitu ya. Kemudian ditambah lagi dengan ratusan ekor unta membawa logistik mereka, dan mereka membawa para wanita dan bekal-bekal yang banyak. Maka Nabi SAW berkata, wahai manusia, berikan pendapat padaku. Apa saran kalian? Dan ini sebuah hikmah yang sangat besar ya. Nabi SAW sebenarnya sudah dapat informasi pada saat itu pasukan Quraisy keluar dan Allah menyuruh menghadapi. Tapi Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Bagaimana pendapat kalian untuk menghidupkan jiwa mereka supaya siap untuk perang? Abu Bakar tanpa nunggu, manusia yang paling mulia dalam Islam, tidak pernah terlambat dalam kebaikan. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, saya tidak pernah melihat diri saya dan muslimin bisa melampaui Abu Bakar dalam kebaikan. Setiap Nabi sebutkan satu, dia sudah ada duluan. Selalu gitu. Sedekah, kita baru bawa harta sudah ada di depan Nabi. Umar pernah bawa setengah hartanya, datang ke masjid. Nah, waktu Nabi bilang jihad, sedekah. Lalu dia kaget, Abu Bakar sudah ada. Padahal dia sudah bilang, waktu Nabi bilang jihad, saya hari ini akan dahului Abu Bakar. Begitu datang ke masjid, Abu Bakar sudah ada. Lalu Umar mengatakan, pasti hari ini sedekah saya lebih banyak, karena saya 50%. Seluruh harta setengahnya, setengah harta saya bawa. Lalu duduk, lalu dia tanya Abu Bakar, hai Abu Bakar, apa yang kau berikan? Kata Abu Bakar, seluruh harta saya. Abu Bakar berdiri, pada saat itu ya, pada saat lagi genting-gentingnya nih. Ini tunggu pendapat. Ini satu pendapat berpengaruh besar pada perang atau tidak. Abu Bakar mengatakan, wahai utusan Allah, lanjutkan langkah anda dan kami bersama anda. Perang, pulang, kami siap. Nabi SAW berterima kasih pada Abu Bakar. Baiklah, terima kasih Abu Bakar. Nabi cuma bilang, berikan aku pendapat wahai manusia. Siapa lagi yang punya pendapat nih? Lalu berdiri setelahnya Umar radhiyallahu anhu. Umar berdiri mengucapkan kalimat yang sama dengan Abu Bakar, ya Rasulullah, melangkahlah. Di mana anda mau pergi maka kami ikut. Perang, pulang. Nabi SAW terima kasih pada Abu Umar, lalu Umar duduk. Nabi masih ulangi, wahai manusia, berikan pendapat. Berdiri lagi sahabat Nabi yang mulia, Al-Miqdad Ibn Amr radhiyallahu anhu, terkenal. Miqdad ini teman-teman sekalian adalah orang yang luar biasa, sampai dikenal kekuatannya sampai dengan 1000 orang. Umar bin Khattab pun mengakui itu. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, berbuat apa saja yang telah Tuhan anda perintahkan. Apa saja? Kami tidak akan mengucapkan kepada anda seperti yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Musa alaihissalam. Dalam surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 24. waktu Musa alaihissalam diperintahkan Allah suruh Bani Israel itu, waktu selamat dari kejaran Fir'aun, serang Palestina, rebut Palestina itu. Rupanya mereka tidak mau, orang-orang Yahudi. Apa kata mereka kepada Musa? Mereka berkata, surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha, fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Mereka berkata, hai Musa, ini termasuk sahabat-sahabat Musa ya, berkata pada saat itu, kami sekali-kali tidak akan memasuki Palestina selama-lamanya, karena selama mereka ada di dalam Palestina, rupanya ada orang-orang yang asli turunan Yaman, mereka postumnya kuat-kuat, tapi mereka waktu itu menyembah berhala. Orang-orang Yahudi tidak mau masuk sana. Apa kata mereka? Pergilah kamu berdua dengan Tuhanmu, hai Musa, perangi, kalau menang beritahukan kepada kami, sementara kami akan tunggu di sini. Kurang ajar sekali. Apa kata Miqdad radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, kami jalankan apa perintah Tuhan anda dan kami tidak akan mengucapkan kepada anda apa yang diucapkan Bani Israel untuk Musa. Tapi kami akan mengatakan, pergilah anda dengan Tuhan anda dan perangilah mereka, sementara kami akan bersama dengan kalian berdua berperang. Demi Allah, wahai utusan Allah, bila anda membawa kami ke Biraqal Jimad, pastikan tidak seorang pun di antara kami yang berkhianat, pasti kami akan ikut. Perlu teman-teman garis bawahi, apa sih Biraqal Jimad? Kenapa Miqdad memilih kalimat ini? Biraqal Jimad teman-teman sekalian adalah sebuah tempat di wilayah Yaman. Antara kota Madinah dengan Biraqal Jimad ini ada 14 suku, semua suku jumlahnya ribuan orang, jadi ada puluhan ribu orang yang membenci dan siap memerangi Islam.
Waktu itu jumlah mereka 300 orang saja. Apa kata Mikdad? Ya Rasulullah, kalau anda mengajak kami ke Birakal Jimat, ya, ke sana, Birakal Jimat ini tadi, dari Madinah ke sana, jaraknya ada 14 suku, ribuan orang, semuanya benci Islam. Kami lewatin satu-satu suku itu, kami perangin sampai ke lokasi itu, kami siap. Seperti itu bahasa, jadi luar biasa. Artinya, jangan anda menyuruh kami berperang satu peperangan, 14 peperangan pun kami siap. Kalimat yang luar biasa. Kata sahabat yang merawikan hadis ini, sungguh Mikdad telah mengucapkan kalimat di perang Badar yang aku berharap aku yang mengucapkannya. Karena kalimat itu lebih aku cintai daripada humurun ni'am, atau nikmat yang terbesar, gitu kan. Karena kalimat ini mulia sekali. Nabi SAW masih belum puas. Beliau berterima kasih pada Mikdad lalu mengatakan, wahai manusia, berikan pendapat. Masih kurang kalau cuma 3 orang. Ayo, siapa lagi yang bisa pendapat? Ahli sejarah mengatakan sebab Nabi SAW terus meminta pendapat karena semua yang memberikan pendapat dari Abu Bakar, Umar, Mikdad radhiyallahu anhu ini adalah orang-orang Mekah semua. Orang-orang Mekah wajar karena mereka masih marah sama Quraisy, perilaku-perilaku yang jahat. Belum ada satupun orang Madinah yang memberikan pendapat nih. Makanya Nabi tanya terus, wahai manusia. Tapi Nabi punya tata krama. Nabi enggak bilang, wahai Ansar bagaimana kalian? Enggak. Wahai manusia, berikan pendapat lagi. Nabi tunggu terus. Terus saja, dan tercatat dalam sejarah ini baru peperangan pertama diikuti oleh orang-orang Ansar bersama Nabi SAW. Dan perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, di Bai'at Aqabah pada saat Nabi SAW di Mekah dan orang-orang Quraisy, orang-orang Madinah datang membaiat Nabi SAW, memberikan kesetiaan, janji setianya, itu akan membela Nabi di Madinah, di kota Madinah. Di luar Madinah belum ada akad. Akadnya waktu itu, kalau anda datang ke Madinah ya Rasulullah, kami bela anda. Jadi belum ada akad, kalau sudah tiba di Madinah kami menyerang, anda menyerang kami ikut, belum ada itu. Maka Nabi SAW ingin tahu ini, benar gak ini, gimana Madinah ini? Pada saat itu teman-teman sekalian, Sa'ad bin Mu'adz, tadi tokoh kita yang mulia, pimpinan suku Aus, tadi saya keliru, saya katakan Khazraj ya. Beliau berdiri lalu mengatakan, kami melihat ya Rasulullah, seakan-akan anda menyinggung kami orang-orang Ansar. Kata Nabi SAW, iya. Ya. Karena ini berat, ini peperangan, menumpahkan darah, meninggalkan keluarga, segala macam. Saat lalu berkata, demi Allah ya Rasulullah, bila anda menyeberangi lautan, niscaya kami akan senantiasa bersama anda. Maka Nabi SAW sangat senang dengan pernyataan Sa'ad, karena Sa'ad mewakili orang-orang Ansar, pimpinan mereka. Lalu beliau bersabda pada saat itu, turun wahyu menyampaikan berita gembira khusus bagi yang hadir di situ. Kata Nabi SAW, berita gembira buat kalian semua. Ini yang hadir nih, 313 orang dapat berita gembira dari langit sekarang. Beritanya adalah, sesungguhnya Allah Azza wa Jal, Allah yang maha tinggi dan maha mulia, telah menjanjikan kepadaku salah satu dari 2 kemenangan. Berhasil mendapatkan kafilah dan kita rebut semuanya, 2.500 ekor unta, atau kalaupun berhadapan sama musuh pasukan Quraisy kita akan menang walaupun jumlah mereka 1.000. Maka para sahabat senang dengan berita ini, berarti berita wahyu langsung sampai dari langit. Ini pasti menang, mau lemah, mau jumlahnya sedikit, mau tidak punya keterampilan perang, pokoknya menang. Tiketnya sudah ada. Tapi para sahabat itu yakin benar. Anda nggak tahu kalau kita yang hadir pada saat itu. Allahu a'lam. Dari seluruh mukminin yang patuh kepada Tuhan yang Maha Perkasa dan Rasulnya Muhammad SAW, semuanya gembira, tetapi ada satu hal kata ulama sejarah ya. Di sini jiwa para sahabat berharap dapat kafilah, bukan perang. Karena mereka juga berpikir kafilah cuma 40 orang yang dilawan. Ini 1.000 orang. Ini penjaga kafilah biasa seperti mereka. Ini pasukan perang keluar dengan banyak bekal. Maka jiwa mereka tetap berharap supaya dapat kafilah. Mereka tidak berharap ada peperangan. Dan Allah ceritakan masalah itu dalam surah Anfal ayat surah nomor 8 ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Tuhanmu telah mengeluarkan Muhammad dari rumahmu dengan kebenaran. Artinya tadi sudah kita bilang ada rekayasa tanda kutip Allah di sini. Dan sesungguhnya sebagian orang-orang mukmin tidak menyukainya. Mereka tidak berharap terjadi peperangan, terharap mengejar kafilah. Nabi SAW terus saja
Ya. Lalu meneruskan perjalanan setelah mendapat pendapat tersebut hingga sampai ke sebuah tempat di wilayah Badr yang bernama Udwatid Dunya. Tepatnya di utara Badr, dan beliau berkemah di belakang Udwatid Dunya. Jadi perlu saya kasih gambaran tentang kondisi perang Badr, teman-teman. Ada satu gunung besar. Gunung besar ini yang lebih dekat dengan Madinah namanya Udwatid Dunya. Di sebelahnya gunung itu namanya Udwatil Quswa. Jadi dunia dan Quswa gitu ya. Pasukan Nabi SAW tiba di Udwatid Dunya. Belum tahu ini lokasi perang di mana, tapi yang jelas sampai di situ. Lalu Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk tinggal sejenak, istirahat. Dan itu sudah menjelang malam. Rupanya tanpa diketahui oleh Nabi SAW, pasukan Quraisy tiba di Udwatil Quswa. Di seberangnya gunung, jadi cuma batasnya gunung. Sini pasukan, sini pasukan. Dua-duanya tidak saling tahu kalau ini sudah ada pasukan di situ. Dan yang luar biasa di sini kata ulama tafsir, di sini tanda kutip tidak ada rekayasa Allah. Kafilahnya Abu Sufyan lolos. Kafilah Abu Sufyan tidak tahu kalau pasukan sudah tiba di lokasi itu. Mereka juga tidak tahu kalau pasukan muslimin ada. Kedua pasukan tidak saling tahu. Luar biasa Allah atur kejadian ini, dan kita akan bacakan ayat berbicara masalah itu. Pada saat itu teman-teman sekalian, Abu Sufyan belum tahu kalau Quraisy sudah tiba di wilayah Badr, dan ia terus menyelamatkan kafilah dengan menelusuri gunung demi gunung hingga keluar dari wilayah Badr dan keluar ke pesisir Laut Merah dan berhasil selamat dari pasukan muslimin. Sesuatu yang merupakan rekayasa Allah Azza wa Jalla, tanda kutip di sini, ketiga kelompok tersebut tidak satu pun saling mengetahui keberadaan masing-masing. Dan hal ini Allah ceritakan dalam Al-Quran dengan sangat jelas. Kembali lagi surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa war raqbu asfala minkum walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'adi walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ulan liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinah wa innallaha lasami'un alim. Ingatlah pada hari ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat, maksudnya Udwatid Dunya tadi, lebih dekat dengan Madinah. Dan ketika mereka, pasukan Quraisy berada di lembah Quswa, lembah yang lebih jauh, di sebelahnya gunung. Sementara kafilah yang sedang kalian kejar berada di bawah kalian, maksudnya sudah melampaui tempat itu, sudah berhasil lolos. Sekiranya kata Allah, kalian mengadakan perjanjian untuk pertempuran itu, pasti kalian tidak akan sependapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Akan tetapi Allah mempertemukan dua pasukan itu agar Dia Allah melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan. Kata para ulama tafsir adalah memberikan kemenangan untuk muslimin dan mempermalukan orang-orang musyrik. Yaitu kata Allah, agar orang yang binasa itu binasa selama-lamanya. Tokoh-tokoh Quraisy nanti kita lihat akan banyak yang mati di perang Badr. Termasuk musuh Islam yang paling besar siapa? Abu Jahal. Dia akan binasa di sini nanti. Kita akan dengar kematiannya nanti. Gitu kan? Dengan keterangan yang yaitu orang agar binasa orang-orang yang ya selama-lamanya, orang-orang yang yaitu agar orang yang binasa selamanya dengan keterangan yang nyata, pasti mereka mati. Dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata pula. Maksudnya orang-orang beriman, mereka tahu ternyata menang bisa didapatkan walaupun jumlah mereka lebih sedikit, dan mereka yakin mereka dalam keadaan benar. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat inilah teman-teman sekalian yang membuat para ulama mengatakan tadi ada rekayasa tanda kutip Allah yang Maha tinggi. Karena Allah mengatakan kalau kalian janjian nggak bakal terjadi nih. Lokasi Allah yang tentukan, gitu kan? Pertemuan musuh Allah tentukan, kafilah Quraisy lolos Allah yang tentukan, semua sudah diatur. Dan kesimpulan sederhana kata para ulama sejarah, perang Badr telah diatur langsung oleh Allah Azza wa Jalla dari langit. Nabi SAW mengutus mata-mata untuk mengumpulkan informasi, seperti biasa ikhtiar manusiawi. Dan perlu kita tahu Nabi SAW menggabungkan antara ikhtiar manusiawi beliau dengan wahyu yang turun. Selama wahyu belum datang, beliau ikhtiar manusiawi. Jadi kan, berusaha sampai wahyu datang meluruskan kalau salah atau membenarkan kalau benar.
Nabi SAW mengutus beberapa mata-mata untuk mengumpulkan informasi. Saat itu terdapat 2 anak muda dari pasukan Quraisy yang sedang mencari air. Lalu mereka lewat dari Udwatil Quswa, mutar dari gunung. Mereka tidak tahu kalau ada pasukan muslimin. Lewat tengah-tengah pasukan muslimin. Mereka tidak tahu juga kalau ini pasukan. Pikirannya kemah. Orang lagi nginap malam-malam gitu. Lewat ditahan oleh pasukan muslimin. Ternyata pakai baju perang. Bahasanya bahasa orang Quraisy. Maka oleh pasukan muslimin ditangkap, ditawan. Lalu kemudian para sahabat ini dimukuli. Kalian dari mana? Kalian orang kafilah Quraisy atau dari pasukan Quraisy? Mereka bilang kami dari pasukan Quraisy. Sahabat gebukin lagi. Enggak mungkin, kok pasti kalian dari kafilah. Karena sahabat berharap ini kafilah saja yang ditemuin, bukan pasukan. Terus saya digebukin. Sampai mereka kena kesakitan bilang, iya kami kafilah Quraisy. Begitu riwayatnya. Ini semua karena kejiwaan waktu itu masih belum pernah menghadapi peperangan. Dan mereka berat ini 300 orang lawan 1000 gitu kan. Nabi SAW selesai sholat subuh, karena ini sudah ditawan ya. Langsung beliau bersabda mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Saat mereka jujur pada kalian, kalian pukuli. Gitu kan. Dan pada saat mereka bohong malah kalian lepaskan. Sekarang mereka bohong bilang kami dari kafilah. Ini 2 orang yang dari pasukan Quraisy gitu. Abu Sufyan pada saat itu berhasil menyampaikan kafilah teman-teman sekalian, dan posisinya sudah berada jauh di belakang pasukan Quraisy, sudah menuju ke jalan Mekah. Abu Sufyan pun pada saat itu tahu informasi, dia kirim orang-orang tinjau lokasi, ternyata pasukan Quraisy dilihat sudah ada, sudah pagi hari, pasukan muslim sudah ada. Maka mulailah Abu Sufyan pada saat itu ngirim surat cepat kepada pasukan, hai Quraisy, kafilah kita sudah selamat. Maka pulanglah. Abu Sufyan suruh pulang, karena tujuan minta bantuan tadi untuk apa? Selamatkan kafilah, sudah selamat harta kita. Untuk apa perang? Ternyata peperangan tadi yang berat ini bukan cuma dirasakan oleh muslimin, orang kafir Quraisy pun berat. Mereka nggak mau perang, mereka tidak mau perang gitu kan? Karena kontak fisik langsung dengan muslimin belum pernah mereka hadapi, dan mereka khawatir itu. Mereka tahu ada konsep jihad, mereka berharap mati syahid, mereka tahu masalah itu. Suku Zumrah, satu suku besar Quraisy, pada saat menerima surat dari Abu Sufyan, mereka mengatakan, kita kan keluar untuk menyelamatkan kafilah, dan sekarang telah selamat, maka tidak perlu lagi ada peperangan. Akhirnya mereka semua kembali dan tidak seorang pun dari mereka yang ikut berperang, sempat pulang. Gitu kan? Tapi di sini saya tidak temukan teman-teman jumlah mereka berapa. Dari 1000 pasukan Quraisy, berapa jumlah mereka sesungguhnya tidak tahu. Tapi yang jelas mereka pulang dan akhirnya tidak ikut berperang. Suku Hashim, suku Nabi SAW, tapi ada di antara mereka yang kafir kan? Mereka juga mengatakan, bila kafilah sudah selamat untuk apa kita berperang? Dan kalau kita perangi Muhammad, kita perangi suku kita sendiri. Nggak boleh nih, kita harus pulang nih. Gitu kan? Maka sebagian besar mereka pulang, kecuali Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW. Karena Abbas dianggap pimpinannya suku. Kalau dia balik memalukan. Maka Nabi SAW menjelaskan kalau Abbas ikut perang di Badar itu karena kurh, tidak suka sebenarnya. Nabi SAW sudah ingatkan itu. Kalau ini sebenarnya bukan mau perang, tapi dia hanya malu dengan sukunya.